Cicipi nama Allah itu, lalu rasakan getarannya sendiri. Kalau enggak, berarti belum dapat dalilnya. Dalil bahwa nama Allah membuat getaran di kolbu. Nah, yang sudah dapat ini sudah bakat bisa melihat dirinya, bisa melihat kelemahan dirinya, insya Allah ya. Nah, kembali ke yang tadi, Ibnu Taillah mengatakan, engkau dibukakan, dikasyafkan kelemahan dirimu lebih afdol daripada engkau dibukakan alam gaib, gitu ya. Supaya kita bisa melihat diri sendiri, gimana caranya? Supaya kita tidak terhijab oleh diri kita sendiri. Maka dalam kalam berikut beliau mengatakan, ukhruj min awsafi syariyatik, keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawimu. Jam segini kalau manusia sedangnya ngapain, Pak? Tidur. Nah, itu keluar dari sifat itu. Ngapain? Kalau nggak ta'lim, zikir. Kalau nggak ta'lim, zikir. Udah itu aja, Pak. Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari, 40 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu, Pak. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Nah, itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari, 40 hari, 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, beruzlah, itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Maka hadisnya, orang yang sholat subuh ya, man shallal fajra, orang yang salat subuh, atau ya man shalla arba'ina sabahan, yang salat 40 kali subuh ma'al imam. Di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam. Berarti dia bukan enggak terburu-buru ya. Maka setelah 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani, Allah akan pancarkan dari kolbunya ada hikmah, memancar dari kolbu, tumpah ruah lewat mulutnya. Coba Pak amalkan itu, coba sekali aja deh. Seumur hidup masa nggak mau nyoba ya. Oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup sudah diringkas jadi 10 hari, 10 hari setiap Ramadan. Kalau sanggup kita 40 hari, itu kita udah bisa, Pak. 4 kali Ramadan nggak perlu itikaf, nggak apa-apa ya. Efeknya hampir lebih dahsyat 40 hari itu. Tapi karena Nabi memberi rukhsah kepada umat, karena umatmu mau cari Lailatul Qadar mulu ya, maka dapatlah itu 10 hari. Jadi kata beliau, Ibnu Athaillah Sekandari, ukhruj, keluarlah kamu dari sifat manusiamu, malas, ngantukan. Nah, tapi hadir di sini ngantuk aja dapat berkah ya. Ketiduran dapat berkah insyaallah. Kenapa? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Allah mengatakan Allahumma shalli alaihi, ya malaikat ya, Allahumma shalli alaihi. Setiap kali ada orang duduk di tempat salatnya, maka malaikat berdoa, Allahumma shalli alaihi, ya Allah sampaikan salawat kepadanya, rahmati orang ini. Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Kita duduk aja Pak, maka enak tuh, tidur lagi taklim itu enak. Didoain malaikat. Tapi yang bangun lebih enak lagi. Sifat basyariyah apa yang dikatakan di sini? An kulli wasfin mutanaqidin li'ubudiyatik. Semua sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah. Malas, lawannya apa? Rajin ibadah. Maka sifat malas ini ya turunannya malas, tidur. Nah, kalau anak kampus malas ngapain? Nulis skripsi Pak. Oh nggak bisa fokus. Gimana mau fokus? Handphonenya main terus. Ini anak-anak kampus ini. Ya.
nggak bisa fokus. Kenapa? Karena main game terus, YouTube terus, akhirnya nggak bisa fokus. Mau S1, S2, S3 sama. Ya, jangan dikira dosen-dosen yang lagi, kan dosen-dosen itu disuruh kuliah sekarang untuk S3. Itu juga kecanduan main handphonenya lebih dahsyat daripada anak S1. Pas masuk kelas kayaknya paling bijak gitu ya, ngata-ngatain mahasiswanya biar nulis skripsi, disertasinya nggak beres. Sama aja bohong ya. Tapi lumayan, S1 udah lewat ya, lumayan kan. Supaya apa? Supaya apa kita melawan sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah itu? Linida'il haqqi mujiban, supaya kita mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sepertiga malam terakhir itu ada hadis yanzilu Rabbuna, Allah turun. Jangan usah dibayangin Allah turun, karena Allah bukan benda ya. Allah bukan benda, jadi nggak usah dibayangin. Lalu Allah berfirman, adakah yang bertobat, aku akan terima. Adakah yang minta hajatnya, aku akan tunaikan. Adakah yang minta perlindungan, aku akan beri. Jadi nggak usah ke dukun, Pak ya. Dukun tertinggi itu ya sepertiga malam terakhir itu, nggak usah jauh-jauh. Cuma karena kita tidak mau mengikuti jalur ini, maka kita menjadi budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratihi qariba, dan kehadirannya Allah terasa dekat. Kenapa sepertiga malam terakhir itu spesial? Karena di saat itu tidak ada gelombang suara dari yang lain. Orang nggak tertarik, Pak, mau buka handphone, kecuali yang lagi riya. Tahajud yuk, nah, dalam hatinya tuh terbersit tuh, terbersit. Coba aja cek sendiri ya. Ayo bangun tahajud. Itu setan ngomong, Pak, karena setan ada dalam diri kita. Ayo bangunin orang biar kelihatan kalau kamu udah bangun. Terbersit tuh, hati-hati ya. Maka sebelum pasang-pasang status, baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari setan yang terkutuk. Baru Pak bangunin orang. Main bangunin aja ya, belum juga sholat, baru bangun doang ya. Nah, ini saya lihat di grup-grup WA lagi ramai itu, Pak ya, terutama yang baru-baru gabung, yang reuni-reuni ya, grup-grup macam-macam lah. Nah, setan masuk juga. Setan nggak bisa main WA, Pak, tapi bisa main WA kita. Bagian terakhir ya, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Kenapa ada maksiat? Kenapa ada kelalaian? Kenapa ada kita ini mengikuti hawa nafsu? Apa jawaban beliau? Pokok penyebabnya adalah satu, ar-ridha 'anil nafs. Kita meridhoi kehendak diri, kehendak nafs, hawa nafsu. Contohnya nih, kalau melihat yang bening-bening itu nafs bukan? Benar ya? Kita membiarkan mata kita terpapar, Pak. Ya sama aja, mau ustadz ke ustadz sama aja, pendeta nggak pendeta sama, Pak, biksu nggak biksu sama, mau dia vegetarian, mau dia makan daging sama. Jadi jangan dikira orang vegetarian nafsunya rendah, enggak. Orang nggak bernafsu ya nggak makan. Yang nggak makan gimana tuh? Ya puasa terus dia tiap hari. Tapi tunggu dulu, kalau puasanya puasa Daud, itu nafsunya masih bisa besar, Pak. Makanya Nabiullah Daud istrinya 100, gundiknya kita nggak tahu berapa, kan raja. Istri resminya berapa? 100, budak-budaknya lebih banyak. Nabiullah Daud itu puasa Daud loh. Jadi beberapa kiai di Jawa itu menemukan ternyata obat kuat alami itu namanya puasa Daud. Jadi kalau cuma puasa Daud itu bukan melemahkan syahwat, justru syahwatnya tambah kenceng ntar. Ya. Nabi Daud karena tahu dia tambah kenceng, ini ya nikah lagi. Coba kita kan di Indonesia susah mau nikah lagi, Pak. Curhat curcol ya. Itu Pak Mirwan tuh yang curcol tuh, bukan saya ya.
Orang itu pikirnya gini, kalau kiai ya, ustadz kalau nikah lagi kan ustadz suci. Lah ustadz suci dari mana? Seharusnya ustadz lebih mampu menjaga syahwatnya. Justru itu salah. Imam Asyuti melihat kenapa ya para nabi ini banyak istri. Imam Asyuti mengatakan dalam syarah beliau dalam hadis Nasai, karena para nabi itu beban rohaninya berat, Pak. Dan pengalaman rohaninya jika itu datang, yang mampu menawar rasa itu cuma menikah. Nah, Nabi Muhammad itu seharusnya kan boleh nikah 100 Nabi Muhammad, tapi beliau mendiskon dirinya sendiri. Seharusnya beliau boleh menikah seperti Nabi Sulaiman 400, Pak, istrinya Nabi Sulaiman. Hadisnya sahih itu, ada di hadis sahih, ada di Bible. Jadi yang coba ngejek-ngejek Nabi Muhammad, kasih tahu aja, Solomon istrinya 400, guntingnya 600. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendapatkan pengalaman rohani, itu namanya ahwal. Itu gejolak dalam dirinya, itu hanya bisa ditawar, bisa diredam cuma dengan menikah. Itu sebabnya para nabi itu istrinya banyak. Loh, kok begitu Ustadz? Ya emang begitu, mau gimana lagi? Ini mohon maaf. Kenapa di surga yang disebut selalu hurul ain, al-hurul ain, hurul ain, bidadari, bidadari, bidadari. Mohon maaf ya. Kenapa? Ya bukan. Kalau Quran turun di Arab, ya bukan, Pak. Quran turun di bumi, sama, mau di Arab mau di mana sama. Pak Mirwan ditaruh gadis depan masih minat loh, walaupun sudah umur berapa? 67 masih minat itu. Tuh tandanya. Kalau kuat kan nggak tutup mata. Kenapa? Iming-imingan surga itu selalu bidadari. Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih, Pak. 72 urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang dia harus bunuh seorang. Waras gitu? Nggak waras, Pak. Maka kadang-kadang orang beragama kalau caranya tidak benar, jadi nggak waras. Otaknya syahwat aja tuh, ya. Mikirin bidadari yang montok-montok gitu, ya. Kenapa? Ternyata di surga itu nikmat paling tinggi itu memandang Allah. Satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahab, kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Kamu akan memandang Allah nanti di surga seperti memandang matahari tanpa ada awan, memandang rembulan di bulan purnama, di malam bulan purnama. Dan itu memandangnya lebih nikmat dari semua nikmat seksual. Kita pengen ngurusin mata aja harus kena macet dulu di puncak. Enggak. Sekarang diam-diam tuh orang ke puncak. Ya biar enggak di swab. Enggak antigen, bener enggak? Diam-diam mau ngurusin mata ini doang. Jadi mata ini senang yang indah, dan Allah itu maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Keindahan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Apalagi yang berharap dapat nikmat syahwat doang di dunia, di akhirat. Maka surga itu ada surga namanya jannatur ru'yah, surga memandang. Itu yang Nabi sebut tadi. Ada jannatus syahwa, jannah surga syahwat. Setiap masa, setiap satu hari, harinya surga berapa hari kita? Alfasanah, 1000 tahun. 1000 tahun kita baru satu hari di Firdaus, surga paling tinggi, Pak. Itu mereka setiap hari mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, diizinin sekali. Tapi yang di bawah Firdaus, kalau tadi sekali sehari surga, mungkin mereka sekali setahunnya surga. Kalau sekali setahunnya surga dihitung aja, Pak, berapa ribu itu. Anggaplah sekali 1000 tahun mereka baru bisa melihat
Allah, dan Allah memperlihatkan dirinya sekali. Ketika Allah tidak memperlihatkan dirinya, apa yang terjadi? Mereka mempunyai rasa rindu melihat Allah, musyfiqun, ya, rasa takut plus rindu. Rindu apa? Ini murid aja kalau sama guru bisa rindu. Jadi kita punya teman itu pengen sekali ketemu, nggak tahan dia mau ketemu, Pak. Ada, ya, pengen ketemu gurunya. Oh, kadang jauh-jauh dari mana dia datang. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu, dia punya pesantren di pelosok, muridnya dari mana-mana. Itu kerendian murid pada guru, apalagi Tuhannya guru. Itu lebih dahsyat, Pak. Apa yang bisa menawar itu, yang bisa meredam itu semua gejolak itu? Itu hanya nikmat syahwat. Maka dikasihlah 72 bidadari. Itu mah kecil, Pak. Terlalu sedikit 72 itu. Ya, mungkin ada yang dikasih 1000 ntar ya, kan asik tuh. Tapi bisa nggak menawarnya? Dia hanya sesaat. Makanya ahli surga itu nanti mencari ilmu ma'rifatullah lagi kalau dimasuk surga. Mumpung masih di dunia, cari, Pak, ilmu ma'rifatullah sekarang. Jangan cuma ilmu zahir doang yang dicari. Cari ilmu ma'rifatullah. Saya lagi belajar zikir, zikir beda dengan ilmu ma'rifatullah. Zikir itu cara mendekat. Kalau ma'rifat itu keilmuan, masuknya ke alam rohani. Cari ilmu itu mumpung masih dunia. Tapi hati-hati, sekarang di YouTube banyak yang begitu, nggak usah dipercaya, ya. Sekarang di YouTube tuh banyak yang ngaku-ngaku kajian-kajian ini, kajian Nur Muhammad, kajian, ada yang benar, ada yang enggak, Pak, ya. Kajian rasa, ijazah zikir, ini di mana-mana. Ini bulan ini memang saya berkali-kali, karena kita dengar, kita lihat ada orang ngamalin ijazah zikir dalam YouTube, sekarang sudah menjadi gila. Nggak jelas, Pak, untuk ujungnya kemana, ya. Ada yang udah mati juga ada, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang waras lebih enak, ya. Zikir kalau nggak ketemu sama gurunya nggak usah diamalin. Saya bisa download, Ustaz, ya nggak usah, biarin itu. Harus ketemu gurunya, dapat ijazahnya. Kalau nggak usah diamalin, ya. Udah amalin aja yang dulu dapat. Gimana, Pak Mirwan? Udah. Kita tutup dengan kalimat setelahnya, ya. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa aifatin adamur ridha minka anha. Adapun ketaatan asalnya bukan pada ridha pada syahwat tadi, tapi kebalikan itu, tidak meridhoi syahwat kita. Jika sepertiga malam terakhir, jangan membiarkan diri tidur. Itu yang dimaksud tidak meridhoi syahwat tidur. Kita makan nih, enak, cukup satu kali nambah lah, jangan terus nambah lagi. Nah, itu sudah mulai masuk dia itu. Jangan-jangan makannya nggak pakai basmalah, ya. Nanti modus, Ustadz kasihan mubazir, nah, itu lain cerita tuh, ya. Mubazir ke teman setan, nah, itu lain cerita ntar. Jadi Imam Nu'tailah memberikan oleh-oleh bagi kita supaya kita lebih mengenal diri, sehingga kenal Allah, maka ketahuilah aib diri. Keluarlah dari sifat-sifat manusiawi yang rendah, dan kita mengambil jalan ruhani yang tinggi. Dan ditutup oleh beliau bahwa ketaatan dimulai dengan tidak meridhoi hawa nafsu, sedangkan kemaksiatan, kelalaian dimulai dari meridhoi hawa nafsu. Semoga Allah membimbing kita ke jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau didiskusikan, Pak? Pasti Pak Mirwan lagi nih. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan bahwa Musa Samiri, Musa bin Sam'un As-Samiri. Musa Samiri itu sekarang pun sudah ada. Kita semuanya menganggap Musa Samiri itu waktu zaman Nabi Musa aja, habis itu sudah tidak. Kalau itu yang terjadi, berarti Dajjal pun demikian. Dajjal pun dari dulu sampai sekarang juga udah ada, bukan kita menunggu Dajjal, ya.
Di Indonesia pun banyak dajalnya. Ya, nggak usah saya sebutkan satu-satu, nanti rame. Jadi saya kira ngapain nunggu-nunggu dajjal datang nanti? Dajjal sekarang aja kita basmi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Samiri itu ya dajjal, Pak. Jadi ada dajjal yang teri, ada dajjal yang kubro, yang asli itu Samiri. Sahabat-sahabat Nabi beberapa diizinkan oleh Rasulullah untuk bertemu, bahkan ada yang dia lagi berlayar terdampar di satu pulau, itu Tamim Ad-Dari, ketemu dengan Dajjal As-Samiri. Satu pulau yang mana kita nggak tahu, Pak, kan katanya pulau, bukan pulau Seribu, Pak. Apa segitiga Bermuda apa ya, wallahu alam, kita kan nggak ngerti, itu urusan Allah lah ya, jangan berspekulasi. Mungkin itu salah satu pulau-pulaunya, tapi itu bukan satu-satunya ya. Lalu ada dajjal yang artinya maknawi. Apa kata Nabi? Setelahku la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi, tapi akan muncul salasuna dajjalun, muncul 30 dajjal. Jadi Nabi kasih angka 30. Itu yang gede-gede itu. Yang pokok-pokoknya aja. Mulai dari Musailamah Al-Kazzab. Namanya Kazzab. Kazzab Dajjal sama artinya. Jadi Musailamah Al-Kazzab itu ngaku dapat wahyu. Jadi ternyata nabi-nabi palsu ini juga dapat kasyaf dia. Ada yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati, Pak ya. Yang dapat bisikan-bisikan belum tentu dari Allah tuh ya. Siapa tahu dari iblis ya. Karena tadi iblis Azazil ini punya ring satu tadi, sekitar 70-an ribu, itu datang kepada calon-calon wali, membisikkan kalam-kalam yang dulu iblis dapatkan sama saya masih menjadi malaikat, menjadi bagian dari malaikat. Jadi iblis itu mempunyai memori takdir. Itulah yang diceritakan kepada dajjal-dajjal teri itu. Makanya kalamnya pengikut-pengikut dajjal yang ini persis seperti yang terjadi. Dia bilang akan terjadi ini, kejadian, Pak. Karena itu memori lama yang dia dapatkan dari Azazil. Gitu ya. Ya mirip-mirip kayak nabi, tapi nabi palsu. Nabinya iblis. Wali, tapi bukan waliur rahman, tapi wali syaitan ya. Jadi nggak usah kita membasminya pakai apa, Pak? Karena dia masuk lewat intelektual, kita masuk lewat intelektual. Dia mau membongkar iman, maka kita pertahankan iman. Nggak perlu kita bunuh, Pak, dia ya. Itu Pak Mirwan aja yang ngurus start. Ya, tafadhol, ada lagi? Ya, tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, mungkin ada kaitan juga dengan topik kita pagi ini, dan di beberapa ceramah Buya yang lain juga pernah disebutkan tentang panjang angan-angan. Itu apakah mudaratnya buat kita? Kemudian juga apa bedanya dengan cita-cita? Apakah boleh kita memiliki cita-cita seperti pengen punya kebun, punya apa, punya lain-lain lah gitu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Makasih. Iya, betul. Ini kolbunya nanya ini, Pak. Kita punya masalah dalam setiap diri kita, mau dia ustadz, jamaah, kiai, santri, sama. Apa masalah kita? Tulul amal. Tul artinya panjang, amal. Amal itu bahasa Arab pakai hamzah. Secara harfiah artinya cita-cita. Secara harfiah. Tapi dalam bahasa Indonesia cita-cita beda dengan angan. Cita-cita itu sifatnya luhur, sedangkan angan-angan sifatnya belum tentu luhur. Luhur tinggi ya, mulia. Kapan angan-angan itu tidak menjadi angan-angan? Kalau dia dikaitkan dengan Allah. Contohnya nih, ya. Saya pengen umroh, angan-angan. Beda nggak dengan saya berniat umroh? Itu beda.
Kalau ingin umroh cuma bilang, ya Allah, orang umroh saya kok enak ya, gitu doang Pak, nyesek di badan. Coba kalau bisa umroh, itu angan-angan namanya. Tapi kalau sudah namanya cita-cita, saya mulai nyicil. Karena cita-cita bahasa Indonesia itu sudah ada niat di dalamnya. Niat itu pasti karena Allah, itu bedanya. Jadi ketika dilibatkan Allah di dalamnya, jadi jadikan Allah sebagai tujuan akhir, maka angan-angan langsung berubah menjadi niat. Langsung berubah jadi niat Pak dia. Bapak niat, misalnya nih, ada di antara antum yang masih ngontrak misalnya, sedih gitu, ya Allah ngontrak saya, ya Allah kasihan anak-anak rumahnya kecil. Lalu kita berdoa, ya Allah saya ingin menunaikan kebutuhan anak istriku, tolong izinkan ya Allah. Lalu orangnya bekerja, itu baru namanya niat. Kalau angan-angan gimana? Tidur aja Pak. Angan-angan aja. Kalau ada temannya beli rumah, nyesek aja. Orang nyicil rumah, nyicil doang, ngejek ya. Nyicil kan lebih cakep Pak daripada ngontrak. Kalau nyicil dia nyewa tapi berujung dengan kepemilikan, ya enggak? Kalau nyewa, mau 1000 tahun nyewa tetap aja nyewa. Nah, itu beda orang berniat dengan orang berangan-angan. Dan tulul amal ini adanya di sini Pak, di fikrah. Di sini dia. Ketika tidak dilibatkan kolbu, maka dia menjadi angan-angan. Dan biasanya bikin orangnya suka ngayal, suka melamun. Nah, beda dengan yang berniat. Kalau yang berniat, diamnya berpikir. Kalau yang angan-angan ini, diamnya melayang. Diamnya ngayal aja gak jelas. Kalau udah ngayal, setan masuk nggak? Masuk. Tapi kalau berpikir, setan susah nembus. Jadi setan itu nggak bisa nembus orang mikir. Itu hebatnya. Nggak perlu kita sakti untuk melawan setan. Berpikir aja, nggak masuk Pak setan. Abu Bakar karena berpikirnya cepat, dia langsung tahu, kalau Muhammad yang ngomong saya percaya. Tuh pikirannya main, fikrahnya oke. Jadi fikrahnya salim. Jadi nggak tulul amal. Ya. Sayyidina Umar banyak nanya. Tapi setelah fikrahnya sesuai, dia pertanyaannya sedikit. Nah ini dia. Jadi boleh nggak kita bercita-cita? Ya harus bercita-cita. Nah, cita-cita ini kalau dalam bahasa Arab yang positif itu disebut himmah aliyah. Coba kalau nanti saya mapan, saya akan tahajud setiap malam. Ya, saya akan misalnya bagaimana? Kayak Pak Mirwan nih, jamaah setiap saat. Saya akan tahfiz Quran, itu namanya cita-cita, himmah. Bahasa Arabnya himmah aliyah. Tapi coba cek Pak nanti, kalau dia sudah mapan, dia kerjakan nggak yang dia cita-citakan dulu? Maka di hikam nomor 2 itu disindir orang-orang yang tuh dulu punya cita-cita tinggi, setelah dia mendapatkan kesempatan itu, cita-citanya dia pinggirkan. Ini setan kan gak akan diem. Setelah semua cita-cita Bapak terwujudkan, maka dikirimlah handphone ke kita, dikirimlah TV online kepada kita. Apa yang terjadi? Kita bisa duduk di depan TV 2 jam, bisa di depan YouTube 2 jam, tapi tidak bisa zikir 2 jam, nggak bisa baca Quran 2 jam. Ini tanda-tanda kalau antum tuh perdaya semua. Sama, saya juga begitu. Ya, kena semua kita ya. Ya, saya juga kena Pak. Sama-sama kita perbaiki. Ya, ada lagi Pak cukup? Kalau malaikat sama wali tinggian mana? Ayyuhuma afdal? Al-malak atau waliullah? Wali, malaikat bisa menyerupai seseorang, bisa yatajassad, bisa ngambil jasa. Yatamathalu rajulan sawiyya. Malaikat ketika datang kepada Sayyidatuna Maryam, ketika bertamu kepada Sayyidina Ibrahim, ketika datang kepada Sayyidina Nabi, hadir Sayyidina Umar,
para sahabat mutawatir, semua menyaksikan bahwa malaikat menyerupai seorang laki-laki. Saya mau tanya lagi, lebih tinggi wali atau malaikat? Yakin? Kenapa wali lebih tinggi? Li'annahum warasatul anbiya, karena mereka adalah pewaris-pewaris para anbiya. Nah, ini yang harus dipegang. Karena dia satu langkah di belakang Nabi, makanya wali-wali lebih tinggi daripada para malaikat. Jika malaikat diizinkan Allah untuk yatamatsalu rajulan sawiyya, menyerupai seseorang, maka seorang wali pun Allah izinkan menyerupai seseorang. Cuma kalau sir kita tidak lagi connect, tidak hidup, kita tidak sadar. Bahkan kadang seperti Sayyidina Ibrahim, sudah lama, sudah berjam-jam baru beliau sadar bahwa yang datang adalah malaikat. Biasanya baru sadar setelah terjadi, setelah selesai. Inilah pengalaman-pengalaman orang ketemu orang yang sudah wafat. Bahkan ketemu Sayyidina Al-Khidir Balia ibn Mulkan Abul Abbas alaihi salatu wassalam. Jadi kadang kita kalau ziarah, ini bukan dongeng, ini asli ya. Kalau dongeng apa yang diceritainnya, kita kalau ziarah, sang walinya Allah izinkan berjasa, tapi bukan di kuburan itu, tapi dia duduk di warung-warung. Kadang dia nyamar jadi pengemis. Maka hati-hati kalau ziarah. Inilah yang dikalamkan Al-Qutub di zamannya Al-Imam Nawawi qaddasallahu sirrahu. Dalam kitab Mukhtasar beliau tentang mengenai manasik al-hajj wal umrah, apa kata beliau? Jika engkau datang ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hormatilah tetangga-tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu itu bukan tetangga fisik. Tetangga Rasul siapa? Bukan yang fisik itu. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada tetangga di Baqi'. Kenapa mereka dapat akses semakin hebat? Saya mau tanya lagi, lebih tinggi wali atau syuhada? Aulia atau syuhada? Aulia. Lebih tinggi aulia. Oke, coba lihat tentang ayat wali. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kau katakan wali, para syuhada itu mati. Mereka ahya, hidup di sisi Allah. Inilah al-hayah al-haqiqiyah. Inilah hidup yang sebenar-benar hidup. Hidup sebenar-benar hidup. Ketika dinisbatkan di belakangnya inda rabbihim, tidak ada lagi hidup lebih mulia dari hidup itu. Itulah yang disebut nafas Ahmad. Itulah ilmu daripada Tuan Guru Ijai. Di akhir hayat beliau menjelaskan asrar Ahmad. Maka makrifat seseorang itu petanda kewaliannya. Jadi petanda wali seseorang bukan karomahnya. Maka jangan hanya ceritakan karomahnya. Saya lihat manakib-manakib beliau diisi oleh karomah-karomah. Kalau karomah, kita juga punya banyak cerita. Jangan hanya ceritakan karomahnya. Karomah yang lebih tinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Para syuhada hidup di sisi Allah, apalagi para aulia. Aulia itu nama lainnya ahibbaullah, kekasih Allah. Kalau kekasih mau apa saja dikasih. Kekasih bilang, ya Rob itu muridku, aku ingin mendatanginya. Datang dia. Ya Allah, ada orang yang menghidupkan ajaran-ajaranku. Itu kan ajaran engkau jua ya Allah. Izinkan aku hadir di majelis-majelisnya. Allah bisa izinkan.
karena aksesnya, karomah hakikinya Allah tumbuhkan. Oleh karena itu karamatul awliya awdah ba'da wafatihi. Kewalian para nabi lebih jelas lagi kalau dia sudah wafat. Kalau masih hidup masih banyak cerita burung, tapi kalau sudah wafat dirasakan oleh orang-orang yang kolbunya hidup. Semoga Allah menjadikan siapapun yang hadir kolbunya hidup. Tapi seberapa hidup itu jatah dari Allah, nggak bisa protes ya. Kita hadirin aja sudah cukup ya. Saya waktu kecil thariqah pertama yang saya pelajari adalah thariqah yang juga diamalkan dan diajarkan oleh Abah Guru, At-Thariqah As-Samaniyah. Thariqah Saman. Thariqah Saman itu gabungan banyak thariqah, tapi yang paling tinggi Al-Qadiriyah wal Khalwatiyah, itu paling banyak. Tapi di situ ada thariqat anfas, thariqat nafas. Ada thariqat Junaidiyah, ada thariqat Naqsyabandiyah, maka ada zikir khafinya. Mata dipejam, lidah dikunci, qalbu diaktifkan. Allah, itu zikir beliau. Ada lagi zikir al-ismul a'zam, mulai daripada ya hayyu ya hayyu ya qayyum. Makanya kalau saya ke Kalimantan, mau dari mana aja tempatnya, pasti kalau di masjid Banjar, orang Banjar, ba'da azan subuh sampai mau iqamat, pasti orang zikir ya hayyu ya qayyum. Gimana? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Pasti itu zikir adalah hadiah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wali di zamannya, namanya Al-Kattani. Al-Imam Al-Kattani mengeluhkan kepada Allah, wirid sudah banyak tapi kok rasanya tidak ada di qalbu. Hafal Quran, hafal hadis, namanya ittirab. Ya Allah, zikir sudah banyak tapi kok sholat gak khusyuk juga. Kata beliau, ya Allah, ternyata zikir-zikirku tidak ada efek pada diriku. Maka beliau tertidurlah dalam curhatnya kepada Allah. Di saat itulah Allah menunaikan makna ayat Ammay yujibul muttarra idza da'ah. Siapa lagi yang akan menjawab orang yang sudah mengeluh kesah kepada Allah jika dia menyerunya? Maka Allah kirimlah kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di riwayat itu disebutkan tidur, tapi sebenarnya itu ma bainal yaqazah wan naum, antara tidur dan bangun. Wali begitu. Wali itu nggak ada tidurnya tidur plong, nggak ada. Wali kalau tidur pasti kalau nggak rehat diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wali murid belum tentu. Kalau wali Allah tidurnya rahah, mimpinya ma'rifah. Maka wali Allah nggak pernah mimpi ihtilam kecuali sebelum dia diangkat jadi wali. Al-wali la yahtalimu abadan. Wali nggak pernah mimpi basah, karena mimpi basah menunjukkan otaknya jorok. Kita bolehlah di alam sadar nih otaknya jorok, tapi jangan sampai dibawa ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu masuk ke dalam kolbu. Jangan kotori kolbu. Cukuplah badan ini bermaksiat, tapi jangan dibawa ke alam mimpi. Al-Imam Al-Kattani dihibur oleh baginda Rasul SAW. Ditanya, ada apa engkau wahai Kattani? Dijawab oleh Imam Kattani, wahai ayahanda ruhaniku, aku mengeluhkan zikirku tidak berpengaruh kepada kalbuku. Apakah obat? Fama dawa'u qalbi. Apa obat kesatnya, kerasnya kalbuku? Dijawab oleh baginda Rasul SAW,
bacalah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits la ilaha illa anta 40 marrah. Ya, 40 kali engkau baca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits la ilaha illa anta antara salat sunnah fajar dengan salat subuh. Inilah menjadi usul thariqah samaniyah. Pokok thariqah samaniyah, sebelum seseorang itu ditanam biji mahabbatullah di kalbunya, maka digemburkan dulu tempatnya. Cara menggemburkan kalbu adalah cangkullah dengan nama ya hayyu ya qayyum. Dulu orang masih kuat di perkotaan zikir la ilaha illa anta birahmatika astaghits. Sekarang dapat diskon. Cukup ya hayyu ya qayyum 40 kali. Cukup. Gampang toh akhir zaman? Ya, diambil dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah al-ismul a'zam yang ada dalam ayat kursi. Ya. Di ayat kursi ada nama Allah baik zahir ataupun dhamir lebih daripada 15. Ya. Hitungan saya begitu. Siapa tahu salah hitung, tolong dihitung ulang. Ya. Itu dahsyat itu nama. Maka wajar ayat kursi ini dibaca jika orangnya tidak hak, terbakar dia. Siapa yang tidak hak? Iblis laknatullah. Tapi lucunya iblis ini tahu wirid-wirid ini. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diizinkan oleh Allah menjadi khadam Rasulullah, maka dia ditugaskan untuk menjaga logistik gudang gandum. Malam pertama dia jaga, tahu kisah itu ya? Tertangkaplah seseorang, itu iblis. Setan bisa menyerupai seseorang, bisa berfisik. Masa wali nggak boleh berfisik? Lebih cemen wali dong daripada iblis ya. Yang masih belum percaya wali yang sudah wafat bisa berjasad. Nih dalilnya. Iblis aja bisa. Apakah wali lebih lemah dari iblis? La, balhum aqwa ya. Ditangkap, diancam ya, dikadukan kepada Rasulullah, karena kalau dikadukan ke Rasulullah selesai dia, terbakar dia. Maka dia beralasan anak istrinya. Abu Hurairah punya hati nurani, dia pernah hidup susah, bahkan dia sampai saat itu masih susah. Dia bebaskan. Besok begitu lagi dibebaskan. Terakhir tidak ada cerita, engkau tidak boleh bebas. Maka si iblis yang nyamar jadi maling mengatakan, hei Abu Hurairah, aku ajarkan engkau satu wirid yang jika engkau mengamalkannya, engkau tidak diganggu oleh iblis. Yang ngomong iblis. Abu Hurairah polos. Oh oke. Tapi kata iblis, tunggu, aneh punya satu syarat, bebaskan aku. Abu Hurairah karena semangat tidak mau diganggu iblis. Oke. Apa kata iblis yang menyamar jadi manusia? Bacalah ayat kursi, engkau akan dijaga oleh Rabbul Kursi, Allah yang memiliki Al-Kursi. Maka dilepaslah, karena Abu Hurairah orang yang menepati janji. Setelah dilepas, besok pagi beliau datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Saduq wa huwa kadzub. Hadis sahih. Dia benar tapi orangnya pembohong. 2 malam ente ditipu, itu kadzub. Kadzub itu mubalaghah minal kazib. Udah dalam. Emang dari sononya udah parah, kalau pakai wow udah nggak bisa diapa-apain. Tapi saduq
Maka tidak semua pembohong berbohong. Cuma harus diulik-ulik dulu. Kapan kebenaran pembohong keluar? Jika dia kepepet. Thariqah al-kepepetiyah. Itulah thariqah Imam Al-Kazub. Iblis laknatullah alaih. Lalu Sayyidina Abu Hurairah kaget. Tahu nggak ente? Siapa itu yang datang? Itu adalah syaitan. Nyamar jadi seorang maling. Itu masih mending nyamarnya jadi maling. Ada yang nyamar jadi ustadz. Ini yang gawat. Semoga tidak ada yang nyamar jadi ustadz sekarang. Di situ ada lafaz hayyu qayyum. Coba baca hayyu. Nafasnya keluar nggak? Hayyu. Nah, kenapa ini bisa membuka kolbu? Kolbu ini juga berkaitan dengan otak secara zahir. Jika kita buang ha, maka di situ ada rahasia Allah Al-Fattah. Allah buka itu isi otaknya. Encer lagi otaknya yang beku. Hayyu ada ya. Apakah makna ya? Yasin. Sebelumnya saya nukil tafsir Ibnu Katsir, ya insan atau ya Muhammad, itu artinya. Insan di situ Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsir ma'rifatullah. Ini ilmunya Abah Guru nih. Mau dengar? Serius? Ya itu kolbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu simbol huruf kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titiknya ada berapa ya? Betul? Benar nggak? Itulah yang disebut Ahad Ahmad. Maka dalam lingkaran kolbunya Rasulullah itu, di situ ada asrar Ahad dan Ahmad. Jadi titik pun dalam ilmu ma'rifatullah nggak boleh sembarangan. Inilah yang disebut ilmu titik di bawah ba. Kalau ini ilmu titik di bawah ya, banyak ilmu ma'rifatullah itu. Selama ini kan yang baru dibuka-buka ilmu titik di bawah ba, itu induknya. Nah ini turunannya. Ya. Semuanya ada rahasianya. Tidak ada satu titik yang sia-sia. Tidak ada satu titik yang. Maka ketika disebut Yasin, ya kolbu Rasulullah, apa isinya? Sin. Coba baca sin. Ada nafas yang keluar. Maka sin dalam ilmu asrar adalah nafasur Rahman. Bunyi nafasnya Allah yang Maha Kasih itu sin. Ini di ilmu asrar, kitabnya belum ditulis. Kitabnya baru dijelasin. Ibnu Arabi sudah pernah jelaskan tapi masih umum. Imam Al-Buni menjelaskan tapi versi rajah. Jadilah jimat. Karena yang bikin jimat bukan wali, jimatnya jadi wali setan. Karena salah satu titik itu bahaya. Maka saya tidak menganjurkan antum menggunakan wifik rajah dari kitab cetakan Syekh Al-Buni itu. Apa judul kitabnya? Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Karena itu cetakan. Itu rajah harus ditulis tangan, nggak boleh pakai cetakan. Di situ banyak kesalahannya. Fotokopi lagi beb. Yang sahih itu yang masih manuskrip. Manuskrip tua, masih tulisan lama. Walaupun saya dapat sanad Syamsul Ma'arif Kubra, tapi saya nggak menganjurkan. Ya, itu ilmu beliau ilmu huruf. Satu titik ada maknanya, satu alif ada artinya. Karena kalau alif hilang, ahad jadi apa? Had, maknanya berubah. Ya, maknanya berubah. Coba ba nggak dikasih titik, gimana cara bacanya? Penting nggak titik? Penting. Tapi orang yang dibutakan hatinya mengatakan nggak penting.
Ar-Razi dongeng apa lagi nih? Gak apa-apa ya. Biarin aja mereka. Wa'arid anil kita berparing aja dari orang jahil. Gak usah kita kemudian tanggapi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi hayyu itu pembuka qalbu. Ya, pembuka qalbu. Jadi silakan diamalkan terus ya. Itu bukan bid'ah. Ternyata dalam hadis yang sahih Nabi sering berzikir ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum, dan Nabi mengatakan itu al-ismul a'zam, nama yang agung. Jika kita memanggil dengan nama itu pasti noleh. Contoh Paman Birin tuh, berarti itu nama agungnya. Pak Gubernur iya, Pak Syahbirin. Paling kecilnya apa di kampung? Aing. Ya deh. Lihat sana dulu, Aing. Tuh. Kalau orang dipanggil dengan namanya, dia noleh. Coba saya bilang, "Hoi. Hoi." Enggak noleh-noleh, malah ngeliat juga gini. Ya Kak? Lu siapa? Negur-negur gua ya Kak? Kalau jauh, ya Rob, ya Allah. Kalau dekat, Allah. Kalau jauh, oi, oi. Ya, oi itu ya ayyuha. Ai itu kan bahasa Arab juga tuh. Kita jalan 3 orang, terus orang manggil, oi, 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 nggak noleh kita. Tapi kalau oi, ai, gitu. Pasti noleh. Kayaknya teman masa SD nih. Istilahnya teman baju putih merah. Ini istilah kawan saya. Bener, Paman Birin kalau dipanggil ai, berarti teman SD itu ya. Kalau dipanggil Paman Birin, itu siapa tuh? Baru-baru aja. Ada yang manggil suwe nggak? Nggak ada ya. Preman. Ada yang bilang gitu nggak? Jakarta tuh. Kalau manggil preman pasti bilangnya, wah kayaknya teman gue di Priok nih. Orangnya satu, namanya banyak, itu baru manusia. Apalagi Allah. Dan cara orang memanggil seseorang itu menunjukkan makom dia di sisi orang itu. Seberapa jauh dia kenal kepada yang dipanggil. Sama, kita manggil Allah dengan nama yang mana, segitulah ma'rifatullah yang kita punya. Ya, baru kenalnya 99 nama ya, betul. Itu pun jarang dibaca ya. Gimana mau wusul? Maka panggillah ya Hayyu ya Qayyum setiap hari. Setiap hari. Insya Allah Allah buka kolbunya dalam 40 hari. Ya. Baru tuh enak ditalkin. Nalkinin cuma tinggal masukin doang. Tapi kalau kolbu belum gembur, kita harus cangkul dulu ya. Tapi waktu kemarin rihlah pertama, di mana namanya Paman? Kiran. Kok tiba-tiba saya talkin orang, padahal kita kan belum tahu mereka baca ya Hayyu ya Qayyum. Ternyata ada jalan pintas menggemburkan kolbu, yaitu safar dan rihlah. Safar dan rihlah. Maka orang-orang yang rihlah, yang safar itu kolbunya sudah lembut, walaupun dia belum baca ya Hayyu ya Qayyum. Saya bertanya kepada ya Allah, ini yang hadir belum baca ya Hayyu Qayyum versi saya. Ya sudah, versi saya kata Allah. Versi saya sudah, versi kamu belum, kamu ikut yang mana? Ya sudah, versi engkau ya Allah.
Karena tuan guru kita, Guru Wildan sudah talqin ijazah riwayat, maka saya pun harus memberikan ijazah thariqah. Jadilah kemarin kita talqin ya. Tapi tidak penting talqin saja. Yang penting adalah ilmu yang diturunkan ya.